Satu, dua, tiga. Gimana Ustaz? Siap. Apa kabar? Sehat Bang Nurdin. Saya khusus datang nih Bang Nurdin. Jelang pilkada. Tentu pilkada ini kan sebenarnya brain surgery. Bedah otak intinya jelang pilkada itu. Di era pilkada lah orang bisa melakukan kontrak politik dan kontrak sosial baru terhadap pemimpinnya. Hari ini teman-teman, saya bersama Bang Nurdin, saya mau bedah otaknya Bang Nurdin ini. Apa yang membuat beliau begitu berani maju di dalam pilkada? Apa sebenarnya isi otaknya yang sedang hendak dikembangkan? Jadi memang betul bahwa ide menjadi pemimpin itu kan menjalankan satu sunnah Rasul, yaitu ingin bermanfaat bagi banyak orang. Kan begitu sunnah Rasul. Tapi kan tidak sekedar hanya untuk ingin bermanfaat. Dia punya konsep apa? Nah ini yang akan kita bedah pada siang hari ini teman-teman. Bang, di Sumbawa tahun 2019, tahun kemarin, itu ada 14 triliun rupiah uang yang beredar di kantong orang Sumbawa ini. Dalam ukuran PDRB itu cukup besar. Dibagi dengan 457.000 penduduk, itu artinya 35 juta per tahun. Per bulan, tiap orang Sumbawa kita asumsikan memiliki uang 2,3 juta. Itu sudah yang tertinggi pendapatan per kapita di seluruh kabupaten di Pulau Sumbawa. Dari 14 triliun uang yang beredar ini itu hanya 1,7 triliun Bang, yang diakibatkan oleh belanja pemerintah. Artinya dengan atau tidak adanya pemerintah, sebenarnya pasar di Sumbawa itu sudah menghidupkan masyarakat. 14T yang beredar hanya 1,7 triliun uangnya pemerintah. Dari 14 triliun itu Bang, itu ada 5,3 triliun itu adalah sektor yang paling besar berkontribusi terhadap perputaran uang, yaitu di dunia pertanian. Di dunia pertanian ini ada separuh orang Sumbawa. Artinya ada 230.000 orang yang hidup di dunia pertanian, menghasilkan uang per tahun 5,3 triliun. Tapi kenapa petani kita belum sejahtera Bang, sementara di situ manusia paling banyak hidup di Sumbawa? Ya, jadi begini. Ini secara umum ini, Ustaz ya. Kita sambil merokok Bang ya, kita sambil merokok ya. Silakan. Nih, saya melihat bahwa kondisi masyarakat kita sebenarnya cukup mendukung untuk merebut atau meraih kesuksesan. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Itu bukan cuma asumsi sebenarnya, tetapi itu kenyataan yang kita lihat. Tetapi kemudian apa yang terjadi sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Percepatan pembangunan tidak terjadi, bahkan melambat. Ya. Demikian juga sektor-sektor lain. Sebenarnya bisa dieksploitasi lebih tinggi, tetapi justru berjalan datar-datar saja. Nah inilah yang membuat saya agak gregetan gitu. Ya. Sehingga tampil sebagai calon bupati ini karena dalam pengalaman saya ya, di dunia politik ini sesungguhnya beberapa sektor ya bisa kita percepat ya. Baik laju maupun pertumbuhannya. Nah, saya melihat misalnya dari sisi pertanian kita ini disupport sedikit saja, itu bisa menghasilkan 2 kali lipat dari apa yang kita peroleh hari ini. Fakta hari ini adalah 230.000 manusia Sumbawa hidup dan berpenghasilan dari dunia pertanian. Nilainya 5,3 triliun yang mereka hasilkan dalam setahun, dan itu yang terbesar. Kalau dibagi dengan 230.000 orang, saya di mana-mana hanya 2,3 juta Bang. Iya. Petani kita paling tinggi pegang uang 2,3 juta sebulan itu. Saya di mana-mana mengatakan bahwa potensi lahan kita luas, ya. Terus kemudian motivasi masyarakat kita untuk tumbuh berkembang itu juga sangat memungkinkan. Persoalan kita bagi petani di Sumbawa ini pertama itu adalah soal air. Oke, masalah air. Air ini. Tahun ini ada kekeringan Bang. Semua masyarakat itu teriak tentang air, bahkan sumur di rumahnya itu kosong. Abang punya solusi apa itu air itu? Nah, saya kemarin itu menawarkan solusi jangka pendeknya adalah
bagaimana membuat sumur bor di setiap misalnya kelompok tani. Ya. Basisnya kelompok tani atau desa? Kelompok tani. Kelompok tani misalnya, atau orong lah kata orang Sumbawa itu. Orong itu setiap 25 sampai misalnya 35 hektar misalnya, ada satu itu sumur ada bor. satu sumur bor. Ya, satu sumur bor. Ada berapa Bang luas lahan pertanian di Sumbawa, Bang? Saya mau menguji data kemampuan penguasaan data Bang Iya, Nurdin. sekitar 73.000 Hektar. 73.000 hektar. Oke, kita bagi Dan dengan itu 35 seluruhnya hektar. tidak memerlukan apa namanya sistem Irigasi. pengairan irigasi seperti yang kita tawarkan. Oke. Ada yang sudah memiliki irigasi teknis, kan? Nah, sisanya bagi areal-areal yang tanah langit, ya, tanah hujan, itu kan solusi jangka pendeknya. Bagaimana kita membuatkan mereka sumur dangkal atau sumur bor? Oke Bang, sekarang di hadapan seluruh Ya. pemirsa, saya mau tanya ke Abang. Abang berani mengatakan hari ini kalau Abang jadi bupati akan membangun sumur bor di basis 3/35 hektar lahan orang Sumbawa? Oh iya. Abang akan bangun, coba Abang sampaikan. Itu komitmen kita. Kami Nur Salam ini, ya, itu berkomitmen, berjanji kepada rakyat bahwa itu bisa kita penuhi dan itu rasional. Bagaimana caranya? Ya. Selama ini, ya, saya lepasin rokoknya. Ya. Selama ini sumur bor kita kemudian menjadi mahal karena kita terima jadi Oke. dari rekanan, Oke. kita kontrakkan, ya, Oke. sehingga harganya itu berkisar antara 350 sampai dengan 400 juta Oke. per unit, gitu kan. Tetapi ke depan saya menginginkan, ya, bersama wakil bupati, supaya kita beli alat bor itu. Oke. Nah, alat bor itu ketika saya searching itu sekitar 800 sampai 1 miliar per unit bor, Oke. lengkap dengan mobilnya segala macam itu, bisa mobilisasi kemana-mana. Jadi bisa Dan menjangkau lebih luas. Dan itu kalau kita beli misalnya setiap kecamatan satu, ya, hanya ada 24 kecamatan. Taruhlah harganya 1 miliar. 24 miliar. Hanya 24 miliar dari anggaran yang kita kelola untuk belanja pembangunan misalnya 1 triliun. Ya. Ya. 1 triliun 24 miliar itu kan kecil gitu. Bagi kepentingan sekian ratus ribu masyarakat petani kita yang akan menghidupi lahan puluhan ribu hektar, gitu kan? Puluhan ribu hektar. Dan itu akan meningkatkan produktivitas kita minimal 2 kali lipat dari jumlah yang ada hari ini. Oke, saya ikat satu hal masalah paling fundament daripada dunia pertanian kita adalah air. Bang Nurdin tadi sudah menjamin di tahun pertama akan melakukan pengadaan Betul. sumur bor itu. Kita pengadaan mobil unit bornya. Oke, siap. Dan- Kita rekam teman-teman, kita kunci teman-teman. Yang kedua, masalah pertanian, Bang. Ya. Masalah harga. Harga. Nah, harga ini, Harga beli Ya. hasil komoditas ya, pertanian. ini yang saya katakan di mana-mana juga, gitu ya. Saya melakukan tatap muka maupun kampanye terbuka, kampanye terbatas. Kita ingin menghidupkan seluruh koperasi kita. Oke. Ya, kita ini kan dulu punya koperasi. Ada koperasi. UKD dulu, apa? Ada KUD dulu ya? Ada KUD. Di Alas ada Pisang Kemang, terus kemudian di Buir itu ada KUD Berkat, ya, ada Olat Ojong, banyak lah ya, Iya. ya. Nah, terus kemudian di era terakhir ini itu semua hilang. Kemudian petani kita pupuknya tidak jelas, dapatnya dari mana, bibitnya tidak jelas dari mana. Terus yang beli ketika hasil mereka panen juga tidak jelas. Nah, melalui koperasi ini ke depan kita ingin hidupkan Koperasi itu yang di-link dengan Bulog. koperasi yang di-link dengan Bulog, Oke. ya, terus kemudian koperasi itu turun ke masyarakat kita, mereka membeli hasil petani kita, dan koperasi ini kita danai, ya, untuk mereka melakukan pengamanan harga bagi komoditas pertanian yang dihasilkan oleh para petani Termasuk- kita. Apakah itu jagung, apakah itu palawija, apakah itu padi, gabah, beras, dan lain sebagainya. Ya. Itu rencana kita ke depan. Kita hidupkan ini yang dulu pernah menghandle kebutuhan dan hasil petani kita, kemudian sekarang hilang. Nah, ini yang ingin kita hidupkan Oke, pada mantap. era pemerintahan Nur Salam ke Masalah depan. jual beli hasil panen, Bang Nurdin menjamin tentang pemberdayaan berbasis koperasi sebagai satu bargaining power, posisi tawar petani di hadapan pasar. Itu menarik, Bang. Yang kedua, Bang, sektor yang paling besar berkontribusi terhadap perputaran uang di Sumbawa setelah pertanian, perikanan, dan kehutanan tadi 5,3 triliun itu
ada 2,2 triliun beredar di jual beli motor sepeda, Bang. Artinya kalau kita lihat itu ada ini. Ya. Nanti kita ada begitu banyak uang yang keluar itu dari Sumbawa itu. Per segmen. Ya. Kita bahas itu. Kita juga punya solusi sebenarnya persoalan itu ya. Artinya ada banyak uang orang Sumbawa tetapi konsumtif mereka terhadap kendaraan. Betul. Nah, saya katakan juga di teman-teman itu, kontribusi para dealer-dealer kita ini untuk pembangunan daerah ini apa? Gitu. Oke, clear. Itu yang saya maksud. Nah, apa sementara uang orang Sumbawa tiap tahun 2,2 triliun keluar untuk pengusaha-pengusaha jual beli motor. Betul. Nah, inilah yang saya katakan. Apa kontribusi mereka kepada daerah ini? Ya, kepada generasi muda kita. Nah, makanya saya berharap ya, kalau kemudian kita bisa memenangkan ini, saya ingin mengundang para dealer-dealer kita, ya, mereka CSR-nya dipergunakan untuk apa dan lain sebagainya. Kita minta supaya mereka membina generasi muda kita, membangun bengkel-bengkel di setiap desa, gitu kan, sesuai dengan produk mereka. Agar ada serapan tenaga kerja anak-anak muda di sana. Ya, kita berikan pelatihan kepada anak muda kita, mereka danai, bikin bengkelnya, bikin pelatihannya, persiapkan peralatannya. Mereka kemudian juga bisa menitip spare part, ya, onderdil kendaraan di anak-anak muda kita, sehingga masyarakat di desa itu tidak perlu lagi ke bengkel pusat yang ada di daerah mereka. Mereka bisa melakukan perawatan, pemeliharaan, ya, bahkan mungkin hal-hal yang lebih berat, ya, servis mesin dan lain sebagainya itu di desa-desa di mana mereka. Tentu itu wajib mereka lakukan karena selama ini kita sudah ngisi kantong mereka 2,2 triliun per tahun. Betul. Yang ketiga, Bang. Sektor yang ketiga yang paling besar berkontribusi terhadap perputaran uang di Sumbawa itu adalah sektor jasa dan konstruksi, Bang. Ada 1,9 triliun di atas government spending kita tahun 2019. Dengan 32.000 orang Sumbawa yang bergerak di dunia itu. Abang punya 32.000 masyarakat itu yang bergerak di dunia jasa konstruksi ini. Tapi Bang, saya lihat dalam berbagai tender, Bang, orang-orang lokal yang baru hendak mulai main menjadi kontraktor itu belum ada yang kaya itu, Bang. Kita lihat karena mereka tidak proteksi. 15, kita bisa proteksi. Nah, bagaimana cara Abang mengembangkan pengusaha baru yang lokal untuk bermain di pengadaan jasa? Karena kita lihat monopoli, Bang. Di atas 15 miliar kita sudah tahu tuh orangnya siapa yang akan dapat itu. 3 miliar ke atas kita sudah tahu tuh siapa orang yang akan dapat itu. Jadi begini. Teman-teman cuma bermain di PL, Bang. Bagaimana supaya mengembangkan dari cuma sekedar bermain PL 200 juta ke atas anak-anak lokal muda ini? Iya. Karena ada banyak sekali uang di situ. Jadi ini kan soal kepercayaan saja kepada pengusaha kontraktor muda kita ini. Ya. Kalau kita beri kepercayaan mereka untuk garap, ya, proyek-proyek yang berskala cukup besar, mereka mampu. Ada standar di dalam Kepres pengadaan barang dan jasa, Bang, berbasis LPSE itu. Ada grade perusahaan. Itu yang membuat anak-anak muda karena pengalaman perusahaannya masih rendah itu belum bisa mengakses untuk nominal-nominal yang tinggi. Apa komitmen Abang untuk meng-upgrade ini pengusaha-pengusaha lokal kita nih? Ya, itulah tugas-tugas kita bersama. Di situ kan ada teman-teman kita yang baik melalui dinas teknis pemerintah maupun organisasi-organisasi profesi. Kontraktor besar bisa nggak Abang dudukkan untuk memaksa mereka, bukan memaksa, mengajak mereka kerjasama untuk menggandeng ini pengusaha-pengusaha lokal agar grade perusahaannya bisa naik? Tentu bisa. Ini kan bisa kita komunikasikan, bisa kita dialogkan dengan teman-teman itu. Karena itulah yang tidak dilakukan selama ini. Pembinaan kepada pengusaha-pengusaha muda kita sehingga mereka suatu saat itu bisa mengejar, ya, senior-senior mereka yang bergerak di bidang ini. Nah, ini yang tidak dikomunikasikan, ini yang tidak disondingkan, ya, antara pengusaha yang sudah berskala besar dengan rekan-rekan kita yang sedang merintis usaha menuju ke arah ini. Di masa Abang menjadi bupati, jika Abang menjadi bupati, ada harapan nggak bagi mereka pengusaha-pengusaha grade D ini bisa naik jadi grade A, pengusaha lokal? Iyalah, kenapa enggak? Ya, dengan dilinkitkan itu. Iya, seperti itu. Siap. Jadi mereka diberi kepercayaan, mereka diberikan pembinaan, terus kemudian mereka disondingkan dengan teman-teman yang sudah lebih dulu melangkah di situ. Siap. Jadi ini semua soal kepemimpinan, ya. Seluruh persoalan yang ada di daerah kita ini, puncak gunung esnya itu soal leadership dan manajerial. Manajerial. Pertanyaan terakhir dari saya, Bang, teman-teman, pertanyaan terakhir cara saya
bedah otaknya Bang Nurdin. Apa isi kepala Bang Nurdin sebenarnya? Karena kita nggak bisa dengan spekulasi membiarkan kepemimpinan pada orang yang baru gagap. Di hari dia dilantik, dia baru gagap menyusun program. Tidak bisa. Di hari pertama, seorang pemimpin itu harus kita pastikan dia sudah harus tahu apa yang harus dia lakukan. Bang, di dalam demokrasi, meskipun leadership ada pada diri seorang pimpinan, tetapi determinasi daripada kebijakan itu ada pada sistem. Ya. Tidak ada pemimpin yang kuat di dalam demokrasi. Sekuat-kuatnya pemimpin, sesangar-sangarnya pemimpin akan dipangkas atau dibatasi oleh sistem dan aturan main. Tidak ada juga pemimpin lemah dan bodoh di dalam demokrasi, karena dia akan di-backup oleh sistem. Sistem di dalam pemerintahan daerah itu birokrasi, Bang. Ada 8.000 pegawai negeri ASN di Sumbawa. ASN ini, saya lihat teman-teman ini pintar-pintar, Bang. Tapi karena dia masuk ke dalam sistem birokrasi, di mana dia sudah bisa mengukur hidupnya, sampai 60 tahun, pendapatan saya sekian, saya akan pensiun, ini membuat orang nggak berkembang, Bang, birokrat-birokrat kita. Bagaimana cara Abang menaikkan kapasitas inovasi daripada birokrat-birokrat kita yang hebat-hebat ini, supaya mereka bisa bekerja melampaui apa yang dibatasi oleh sistem? Pertama sebenarnya begini ya. Saya ini tampil ke pilkada ini saya tanpa beban. Ya. Saya tidak pernah membangun deal-deal tertentu ya. Ya, sehingga saya merasa ya akan lebih bebas ya untuk memilih personil-personil birokrasi yang kira-kira mampu mendukung program yang sedang kita ikhtiarkan bersama. Ya. Mereka yang punya prestasi bagus, tentu kita akan berikan penghargaan. Oke, ada reward dan punishment terhadap birokrat. Bagaimana menyiasati hukumnya, Bang? Ya, jadi begini, ya. Teman-teman ini kan saya lihat ya pada tataran-tataran dari eselon 3 ya, menuju ke eselon 2 ini kan banyak anak-anak muda. Ya. Banyak anak-anak muda yang saya lihat otaknya cemerlang, ya, terus kemudian mereka punya dedikasi dan loyalitasnya juga sudah teruji. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian kita harapkan bisa mengisi ya jabatan-jabatan itu di masa depan. Artinya Abang berani menaikkan TKD terhadap birokrat kita yang berprestasi? Oh, tentu, ya. Mereka bukan saja tunjangan kerja daerah, tunjangan kerja daerah, terus kemudian apa namanya fasilitas-fasilitas lain yang mendukung kinerja mereka gitu kan. Bahkan sampai kepada tingkat honorer ini kita. Oke, honorer itu gimana nasib honorer kita itu dengan batasan aturan itu? Oh iya. Sekarang sudah ada P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu justru menjadi peluang tentunya untuk Abang tarik mereka. Betul. Ya. Oke. Artinya ada harapan hidup bagi honorer kita ya? Betul. Ya, honorer itu tidak aja di guru, Bang, ada juga di perawat, Bang. Di semua job ya, di semua job pemerintah ya. Dan faktanya mereka sebenarnya jauh lebih giat bekerja, lebih capek bekerja daripada ASN biasanya tuh. Jadi mereka ini kan karena masih muda ya, terus kemudian energinya masih bagus ya, sehingga tidak salah kalau kemudian mereka terlihat lebih karena memang usia ya. Ini kan karena yang kadang-kadang ada orang jenuh juga di jabatannya gitu. Nah, inilah yang perlu penyegaran kita perlu lakukan ya, tenaga-tenaga muda bagaimana kita memanfaatkan, terus kemudian kita beri penghargaan ya, sehingga mereka itu merasa dilihat lah. Selama ini kan mereka bekerja ya sepertinya nggak dilirik sama sekali. Nah, ke depan kita berikan penghargaan kepada mereka sesuai dengan job mereka, sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Oke, Bang, Abang bisa berkolaborasi dengan baik dengan ASN kita yang sudah ada hari ini. Saya kan berteman lama dengan mereka semua sejak saya di DPR di Sumbawa. Artinya ya. Abang akan asik dengan mereka yang punya ide-ide. Tentu Abang lah. akan fasilitasi. Ya, tentu. Oke. Jadi terbuka pintu Bupati untuk mereka yang punya ide langsung menyampaikan kepada Bupati. Iya, begitulah pola kerja yang saya inginkan. Mereka datang kepada saya, ini yang ingin kita kerjakan. Ya, kita perlu dukungan, kita perlu backup ya. Nah, backup itu apakah itu kebijakan, ya, apakah itu misalnya dari sisi anggaran dan lain sebagainya. Sepanjang itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Sumbawa, kenapa tidak? Abang tidak akan berjarak dengan pegawai dengan golongan eselon yang lebih bawah misalnya? Oh, saya ini kan bekas aktivis jalanan
Untuk itulah kita santai di depan Bang Nurdin sambil merokok. Teman-teman, kita akan lanjutkan kembali bedah otak terhadap kandidat-kandidat yang ada. Dari Bang Nurdin tadi sudah kita temukan beberapa hal-hal yang mendasar yang beliau jawab secara baik. Jadi beliau punya kemampuan verbal yang baik. Begini, ya. Saya ini lama di legislatif. Oke. Legislatif ini adalah bagian dari pemerintah, ya. Bagian dari pemerintahan, ya, di Republik ini. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini oleh eksekutif, itu pasti atas persetujuan legislatif. Tidak mungkin seorang kepala dinas membawa bantuan atau membangun suatu daerah itu tanpa ide dari DPRD. Ya, betul seperti itu. Anggarannya kita siapkan. 25 tahun abang membangun itu. Bahkan sasarannya pun kita tentukan kadang-kadang. Ya. Jadi kita kasih anggaran, ini misalnya untuk hand traktor, ini kemudian untuk bibit, ini kemudian untuk apa kegiatan-kegiatan yang lain, penyuluhan apakah itu, pembinaan petani dan lain sebagainya. Itu pasti atas pengetahuan kita. Ya. Bahkan ada tidak jarang, ya, kebanyakan justru atas usulan-usulan dari aspirasi-aspirasi yang kita bawa. Gitu. Artinya prestasi-prestasi pemerintahan daerah yang ada itu adalah kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif. Kolaborasi eksekutif legislatif, bahkan tidak mungkin, ya, misalnya dinas teknis yang bersangkutan itu melakukan kegiatan itu atas kehendak dia pribadi. Itu pasti atas persetujuan kita, atas usulan kita. Dan sekian lama abang di DPRD untuk kita di situ membuat berbagai perencanaan yang ada. Betul. Banyak hal yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari itu. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di kemudian hari untuk kita dalami kembali beberapa isu-isu yang strategis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.